Promosi juga harus sama, harus terstruktur, harus sistematis dan masif tadi. Terstrukturnya kita punya 6 orang tadi itu, tim kreator tadi. Sistematis harus kita atur. Kemenangan itu harus direncanakan. Tidak ada kemenangan yang kebetulan. Termasuk promosi tadi, secara terstruktur, sistematis tadi. Setiap daerah itu pasti punya potensi. Kalau Pak Presiden bilang itu tidak ada daerah yang miskin, tidak ada desa yang terbelakang, tapi adanya adalah daerah dan desa yang belum menemukan potensinya. Mau akan ada resesi, Pak. Tahun gelap gulita. Pak Jokowi bilang ini tahun gelap gulita. Betul. Promosi sudah besar-besaran. Iya. Tapi Pak, apa Bapak yakin bahwa ada orang berwisata karena ini kan resesi? Terus promosi udah gede, orang nggak datang, gimana nih? Enam persoalan kita di Yang pertama tadi itu desa wisata ya. Desa wisata. Kita buat inovasinya Beli Kreatif dengan mudah-mudahan dengan Beli Kreatif itu kita kerjasama dengan semua travel agent dan online travel agent untuk jual ini. Ini paketin berarti Kita ya? paketin semua, Ya. kita paketin. Yang kedua, kita belum ada menu untuk wisata Nusantara. Jadi kita kalau masuk restoran itu belum ada menu yang mewakili Nusantara, sehingga kemarin kita bikin namanya Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu. 100 paket wisata Nusantara. Dari ribuan paket kita kurasi menjadi 100 the best-nya lah. Itu kuliner ya? Enggak, paket wisata. Paket wisata. Di Aceh ada paket wisata yang menarik kemana, di Labuan Bajo kemana, Papua mana, Kalimantan mana. Ini kita banding ada 100 yang mewakili 34 provinsi dulu. Oh, berarti di tiap provinsi itu sudah pasti ada gitu. Ada, ini yang kita paket, yang dulunya tidak pernah ada ini. Berarti orang datang ke Indonesia dulu bingung ya mau ngapain dia gitu ya. Nah, kalau dulu kan milihnya ribuan, ini udah tinggal 100. 100. Yang ketiga itu, kalau dulu Mas Embong tahun 90-an, kalau mau berwisata yang dicari kan TIC dulu. TIC. Tourist Information Center, kita nyari informasi kan. Iya. Tahun 2000-an kan udah beralih ke website. Betul. Iya. Loh, sekarang enggak mau lagi ke TIC, enggak mau lagi website. Maunya langsung klik. Ada informasi di HP kita kan. Oke. Nah, ini yang lagi kita kembangkan dengan Kementerian Kominfo, namanya SIWI. Sistem Informasi Wonderful Indonesia. Sehingga wisatawan, contoh Mas Enggar landing di Kupang. Itu tinggal klik di situ, rental ada, hotel ada, kuliner ada, lengkap lah di Biasa kita HP. googling, Pak. Biasa kita googling ya kan. Kalau googling itu kadang kan belum terkurasi. Iya. Nah, ini yang sudah dikurasi oleh pemerintah setempat dan dijamin sudah berizin, sudah inilah sudah. Nah, kalau makanan sudah higienis ya. Kalau usaha sudah aman. Betul. Pernah nggak Mas Enggar landing di Jayapura, ditawari orang yang kekar, Pak, rental Pak. Ya, Kira-kira yakin nggak? Iya, betul. Takut nggak? Iya, benar. Nanti khawatirnya nggak nyaman, tapi kan udah pakai ini, klik. Harapannya kita udah terkurasi dan itu aman. Berarti itu di setiap kabupaten kota nanti akan ada aplikasi gitu Pak ya? Semua nanti. Kita percontohan 34 provinsi dulu, baru nanti di 500 kabupaten kota semua. Yang itu tujuannya memang bagaimana informasi mudah didapat gitu loh. Benar. Ini masalah yang selama ini belum ini. Yang keempat sih apresiasi belum. Kalau di film kan ada FFI. Ya. Kalau di pemasaran itu belum pernah ada apresiasi bagi pelaku-pelaku. Betul. Untuk mendorong orang untuk melakukan sesuatu, untuk berprestasi, tahun ini bagus. Kita bikin namanya apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia. Nanti bagaimana travel agent terbaik yang jual paket-paket menarik. Mereka biar kompetisi sehat. Kemudian video kreatif bangga berwisata di Indonesia yang paling baik mana. Nanti kita lombakan semua lah. Nah, ini melalui apresiasi. Yang selama ini tidak pernah ada apresiasi lah. Apresiasinya biasanya hanya tuh person to person aja. Nah, ini bagaimana kita jadikan jadi satu event yang menarik. Yang kelima sih masalah tadi itu pendapatan dari pelaku pariwisata yang di level bawah. Dulu biasanya mereka termarginalkan lah, terpinggirkan. Nah, dengan adanya konsep rural tourism tadi, harapan kami bergeser. Yang ada 14 triliun tadi harusnya ke pusat-pusat, ini bisa nyebar ke daerah. Itu melalui konsep yang tadi itu, wisata pedesaan. Yang terakhir sih masalahnya sekarang di semua daerah punya badan promosi pariwisata. Itu yang membantu kita di pemasaran, tapi hidup segan mati tak mau, nanti cek aja. Nah, ini yang mau kita hidupkan lagi, bagaimana badan promosi pariwisata itu bisa hidup lah, bisa survive. Nanti akan kita dampingi, kita ajak dengan cara-cara yang kreatif. Contoh, nanti di setiap daerah harus punya Tiki Peta namanya. Tiki Peta. Tim kreatif pemasaran pariwisata. Kalau di kompas.com kan ada
konten kreator lah. Ya, konten kreator. Di daerah juga harus punya. Ini sudah saya kembangkan di Banyuwangi dan di Pariaman. Kita harus punya namanya videographer. Kita harus punya fotografer. Kita harus punya desain grafis. Kita harus punya programmer. Kita harus punya narator yang bisa nulis. Ya. Karena kalau sembarangan nulis nggak menarik juga. Yang terakhir kita harus punya minimal 1 orang pengelola akun media sosial. Saya pernah 2016 itu kena denda 26 juta. Oh ya, gimana Pak? Gara-gara kementerian waktu itu minta foto untuk Jilen Plengkung untuk surfing. Kita ke Taman Nasional Alas Purwo, pernah dengar Alas Purwo? Ya, tahu. Ke sana itu ada Jilen hanya Plengkung yang tahun kemarin buat World Super League gitu, WSL. Ke sana, Pak, ada foto nggak kita pakai untuk kampanye di luar negeri? Oh ada, silakan ambil di komputer kami. Kita pilih di komputernya. Kita pakai copyright ya. Kita pakai sampai di Amerika, fotografernya ternyata orang Amerika. Protes loh, ini foto saya kok dipakai, nggak izin saya. Oke. Ternyata fotografernya dulu ketika ngasih ke kementerian itu, silakan Pak disimpan untuk dokumentasi, bukan untuk promosi. Iya, kalau main. Nah, ini untuk pembelajaran kita bersama ya, jangan asal copyright. Nah, kita mikirnya kan aman. Nah, sehingga tadi dengan Tiki Peta, tim kreatif pemasaran pariwisata di masing-masing daerah dengan badan promosi itu punya fotografer sendiri. Iya, betul. Moto kuliner ya fotonya sendiri, tidak hanya di Google. Iya. Moto budaya juga fotonya sendiri, harapan kami itu. Kemudian didesain, kemudian kita publikasikan. Dan yang terakhir mungkin badan promosi pariwisata dengan dinas pariwisatanya punya tim kreatif. Kemudian yang ngeblas itu namanya pasukan media sosial. Wah, penting itu Pak. Nah, jadi di setiap daerah target saya per kabupaten itu ada 1000. Nanti adminnya desa kita libatkan ikut nge-share, adminnya sekolah, ketua OSIS SMP, SMA, marketingnya hotel, marketingnya apa kita libatkan 1000 semua. konten maksudnya Pak? 1000 orang. 1000 orang. Oke. Satu konten di-share oleh 1000 orang tadi. Oke. Contoh ketika kita menyiapkan kuliner rujak soto. Orang kan belum tahu rujak soto. Ambil foto. Kemudian didesain, kasih narasi rujak soto itu adalah rujak cingur dengan soto. Ini khasnya Banyuwangi perpaduan, karena Banyuwangi itu perpaduan Jawa dengan Bali. Itu dikasih cerita. Nah itu ya kalau yang nge-share hanya Mas Enggar kan nggak viral. Betul. Tapi kalau yang nge-share 1000 orang, itu sudah kita lakukan dan ternyata memang kampanye kalau politik kan TSM Mas. Sering dengar? TSM itu Pak? Kalau di Mahkamah Konstitusi kan sering dengar itu. Kampanye secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini kita pakai untuk promosi gitu loh. Promosi juga harus sama, harus terstruktur, harus sistematis dan masif tadi. Terstrukturnya kita punya 6 orang tadi itu. Tim kreator tadi, sistematis harus kita atur. Sekarang tanggal 10 Januari, sudah harus kita rencanakan 1 Maret apa kita. Oh pagi makanannya bakso, berarti fotografer sudah mulai ngambil bakso. Karena kemenangan itu harus direncanakan. Wah, ini menarik ini. Tidak ada kemenangan yang kebetulan. Termasuk promosi tadi, secara terstruktur, sistematis tadi. Masif. Jadi pagi kalau anak-anak sekarang bilangnya, Pak, kalau nge-share jangan malam hari, tidak ada orang nonton. Jadi ada 4 prime time kata teman-teman itu. Jam 7 pagi ketika HP ini belum masuk locker kalau teller hotel atau teller bank. Iya, jam 7 nge-share apa? Oh, makanan. Terus siang seumpama budaya jam 12. Nanti sore ketika keluar jam-jam 4 jam 5 itu. Jadi kita 3 hari sekali nggak makan nge-share. Indonesia Indonesia nanti targetnya. Yang ini kemarin di Banyuwangi dan Pariaman mau kita tularkan ke seluruh Indonesia. Bagaimana setiap daerah itu pasti punya potensi. Kalau Pak Presiden bilang itu tidak ada daerah yang miskin. Tidak ada desa yang terbelakang, tapi adanya adalah daerah dan desa yang belum menemukan potensinya. Nah, makanya dengan konten kreator tadi akan ketemu akhirnya. Ini sangat optimis nih. Iya benar. Yang jadi persoalan kan gara-gara korpri itu tadi kan, ya kan. Korban 2021 Pak Marhen menghadapi tantangan soal pandemi. Ya kan. Nah, sekarang kan 2023 ini kan katanya ya kan mau akan ada resesi Pak. Tahun gelap gulita. Pak Jokowi bilang ini tahun gelap gulita. Betul. Promosi sudah besar-besaran. Iya. Tapi Pak, apa Bapak yakin bahwa ada orang berwisata karena ini kan resesi? Terus promosi udah gede orang nggak datang, gimana nih? Jadi saya informasikan dulu ya. Devisa negara kita itu sebelum pandemi di 2019 angkanya 16,9 miliar US dollar. 16,9 miliar. Atau 236 triliun. Itu nomor 2 kita.
Kalau tidak pandemi 2020 udah pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia ya, terbesar. Oke. Tapi karena pandemi tidak jadi, nomor satu tetap dari industri kelapa sawit masih nomor satu. Oke. Tapi karena pandemi 2020 turun tinggal 3,2. Dari 16 3,2 ya. Iya, atau 44 triliun. 2021 yang paling titik nadir kita. 2021 itu tinggal 1,7 miliar US dollar atau 23. Tapi alhamdulillah di 2022 udah naik signifikan di angka 4,2. Oh, dari 1 ke 4. Ke 4 sudah. Berarti sekarang sudah mulai naik. Lihat lagi wisata. Nah, tapi Pak Presiden melalui intelijennya sudah melihat tahun depan ini memang banyak negara yang akan collab lah ekonomi. Tahun depan artinya tahun ini Pak ya, tahun 2023 ya. Sehingga beliau tanggal 29 September 2022 kemarin memberikan arahan kepada semua menteri, semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk bangga berwisata di Indonesia saja. Hitung-hitungannya gini Mas Embong, Mas Enggar. Tahun ini saja, tahun 2022, pergerakan wisata Nusantara kita di angka 800 juta. 800 juta per orang bergerak. Kalau orang Australia itu kan bergerak rata-rata 16 kali setahun. Orang Australia. 16 kali. Karena pemerintahnya banyak subsidi juga, banyak uangnya kan. 16 kali healing mereka, benerin feeling tadi. Orang Korea sama Jepang rata-rata 5-6 kali. 5-6 kali. Singapura, Malaysia itu 4-5 kali. Kita baru 2,6 kali. Kurang piknik kita, Pak. Kurang piknik. Kurang piknik. Setelah kita survei lagi, 2,6 ternyata hanya di libur Natal tahun baru, Lebaran sama sekolah. Libur sekolah ya. Makanya kita target di 2023 ini bisa naik 2 kali lipat, bisa 5 kali lah. Jadi 800 juta pergerakan tadi itu pakai MPD namanya. Mobile Position Data. Teman-teman BPS pakai HP kita di tracking lah, itu ada ilmunya. Nah, targetnya rata-rata mengeluarkan uang 2 juta. Sekali spending of money itu 2 juta. 2 juta kali 800 kan berarti ada 1.600 triliun uang berputar dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2022. Nah, tahun ini karena resesi tadi, biar ada peredamnya, peredam resesi pariwisata, target Pak Jokowi naik 2 kali lipat. Oh, malah naik dari yang kemarin itu 600 sampai 700, sekarang dinaikkan kalau pesimis itu 1,2 miliar. Kalau optimis 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Sehingga kalau 1,4 kali 2 juta kan ada 2.800 triliun. Nah, itulah yang nanti bisa meredam resesi global. Sehingga uang yang harusnya ditabung, dikeluarkan ke luar negeri, dikeluarkan lagi di dalam negeri. Hasil usahanya jangan dikeluarkan lah ke luar negeri, tapi biar berputarnya di teman-teman kita aja, di warga kita. Karena berarti resesi ini kan banyak mengenai negara-negara di luar. Kalau di Indonesia kan sebenarnya relatif sehat Pak ya. Kalau kita ngelihat. Tapi kalau uangnya keluar semua ya nggak sehat juga gitu loh. Berarti yang dimaksud dengan peningkatan pariwisata tuh memaksimalkan pasar dalam negeri Pak ya. Yang dalam negeri dimaksimalkan, yang luar negeri juga dimaksimalkan. Jadi kalau yang di luar negeri, tahun kemarin kita ditarget 1,8 sampai 3,6 juta kunjungan wisatawan luar. Alhamdulillah tercapai 3,9 2022. Belum target. Tahun ini ditarget 3,5 sampai 7,5 juta. 2 kali lipat. 2 kali lipat lagi. Sehingga dari luar juga ditarget 2 kali lipat, di dalam juga 2 kali lipat. Harapannya 4 sehat 5 sempurna lah. Semakin sehat kita. Semakin sehat dan bahagia. Iya. Nah, cuman kan tantangannya resesi tadi itu Pak. Oke lah kalau di dalam negeri kita sehat lah, ekonomi Indonesia baik, daya beli orang-orang dalam negeri sehat, tinggal masalahnya gimana caranya supaya mereka nggak membelanjakan uang keluar, tapi di dalam. Tapi kalau di luar kan kayaknya resesi banyak berpengaruh terhadap negara-negara di luar tuh. Jadi kita itu dari 200 negara di dunia kan kita survei. Kita survei, potensi kita itu di angka sebetulnya 20 juta orang bisa datang ke Indonesia. Contoh. Itu normalnya berapa Pak? 20 juta itu kan proyeksi ya? Itu namanya potensi. Kita target tadi itu hanya 7,5 juta. Potensi ada dari 20. Potensi 20 juta yang bisa datang ke Indonesia, kita ngambil 7 aja. Contoh gini, ketika Borobudur itu menjadi ikon umat Buddha, tahu nggak umat Buddha di dunia ada berapa?
Berapa? Ada 600 juta, Mas. 600 juta, oke. Kita ambil 0,1% aja lah. 600.000 umat Buddha bisa berwisata di Borobudur. Tinggal bikin woro-woro, bikin event gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Ya. Kemudian juga sekarang udah masuk 5 besar, itu India nomor 5. Padahal belum ada direct flight dari India ke Indonesia. Sudah masuk 5 besar. Wisatawan India ke Indonesia. Ternyata setelah kita survei, mereka ke Malaysia, umat Hindu, habis itu ke Bali untuk beribadah juga sambil berwisata. Ternyata potensi Buddha, Hindu ini bisa kita, kalau Indonesia kan umroh ke Mekah. Ya. Mereka itu kita tarik umrohnya ke sini. Wisata keagamaan ya. Religi Hindu juga. dan Buddha. Oke. Selain juga kita punya potensi yang terbesar memang Australia yang tadi karena mereka bergerak 16 kali, potensi kita serang juga itu nomor 1. Kemudian Cina itu potensinya luar biasa. Penduduk Cina berapa? Miliar gitu. 2 miliar Pak ya. Sekarang 1,8. 1,8 hampir 2 itu miliar. kalau kita target 0,1 aja, berapa? Kita pernah dapat itu Cina aja 2 juta. 2 juta. 2019. Cina doang tuh ya? Iya, 2 juta. 2 juta aja itu dari target 7 juta udah sekian ya. Ini kita target yang karena ini Cina masih close open ya buka tutup, kita target tahun ini 1 juta dulu lah. Dari target 7 juta. Sehingga tetap kita mapping, Mas. Kita enggak bisa ibaratnya gini. Kita mau sasaran tembak manah, tapi mata kita tertutup sehingga panah kita habis nggak sampai ke target sasaran. Sehingga kita dari 200 negara itu kita mengerucutnya tinggal 20 negara yang kita serang. 20 negara Pak? 20 negara itu yang otomatis yang ekonominya yang sehat. Nggak mungkin yang mereka mau klaim kita serang kan. Nah, itu strategi kita itulah. 25 negara sehat, 5 paling besar apa Pak? Australia, kemudian Cina, India, Malaysia, Singapura, yang itu 5 Singapura itu yang istilahnya yang paling masuk akal lah kita serang. Kalau yang Eropa tuh udah masuk 6, 7, 8 itu masuk Prancis, tapi ada ya? Belanda ada. Oke. Mantap juga ini. Ternyata kita masih bisa optimis ya, betul. Optimisme di tengah pandemi, kekhawatiran resesi dan lain-lain. Jangan juga kita promosinya ke Ukraina. Itu salah tadi yang begini tadi itu kan. Mana habis lihat. Nah, terkait desa wisata Pak, Bapak kan banyak berkiprah di desa wisata. Kalau di Indonesia sendiri itu pertumbuhannya apakah ada tren naik juga, tingkat kunjungan orang ke desa itu apakah juga ada catatan naik? Jadi jumlah desa di Indonesia Mas Enggar tahu? Jumlah desa di Indonesia ada 74.835 desa se-Indonesia. Sampai satuannya Dari 74.000 sekian itu yang sudah masuk jaringan kita di aplikasi yang Jadista, jaringan desa wisata itu 3.000. Aplikasi atau mereka sudah benar-benar memasukkan di BIS database kami. Mereka sudah punya SK Bupati bahwanya dia diklaim jadi desa wisata. Dia hanya ngaku ya, tapi declare benar-benar secara de jure dan de facto-nya sudah jadilah. Dia punya potensi apa, pengelolanya siapa, sudah masuk jaringan itu 3.600. 3.600 dari 74.000. Dari 74.000. Target kami tahun ini bisa 5.000. 5.000. Lah dari 5.000 itu yang ikut apresiasi desa wisata target kami 3.000 tahun ini. Tahun kemarin kan 3.200. Tahun ini target kami 3.500 lah ikut. Ikut itu tujuannya biar mereka bisa langsung melihat potensinya apa, menggali dan nanti kita dampingi sampai dengan, karena kalau di desa itu ada 4 tingkatan Mas. Desa wisata rintisan itu baru ngerintis. Kemudian berkembang, sudah mulai berkembang. Yang ketiga itu maju. Yang terakhir itu mandiri. Yang mandiri itu contohnya kayak desa wisata Umbul Ponggok di Klaten. Itu yang kepala desanya Mas Ismet, dari 0 sekarang udah 12 miliar per bulan omsetnya. Itu yang kolam renang ada. Dia jualan air aja. Ya, jualan air aja kan itu ya, yang foto-foto di dalam. Jadi awalnya kan kita juga menggali lah, menggali ide dari beliau. Sehingga kita ATM juga, kita amati, tiru, modifikasi kan. Potensinya air. Akhirnya dia dengan teman-teman desa itu membuat kolam. Tiket masuk aja 5.000. Setelah tiket masuk apalagi ya? Akhirnya tadi atraksi menyewakan ban, menyewakan ini, terus kemudian foto bawa air, naik motor dalam air itu kan, dan lain-lain. Akhirnya ternyata tadi sisi kreatif tadi, sehingga uang itu dikeluarkan dengan sukarela dan bahagia. Contoh ini ya, contoh. Saya sering ceritakan satu di Lembang, namanya Maribaya.
Ini contoh saya pribadi, saya tularkan ke semua desa akhirnya membuat yang kayak gitu ya gitu. Idenya dari Maribaya itu 2012 lah. Saya kan anak 4. Waktu itu masih anak 3. Saya, istri, anak 3 itu berlima naik mobil ke Lembang untuk bahagia tadi, healing. Beri healing kan. Sampai sana dengan bahagia buat dompet. Berapa uang masuk? 20 Pak. Ya udah kali 5 berapa? 100. Merah 1 keluar. Nah, saya kira aman ini dompet kan? Saya kira aman. Masuk. Ya, naik sepeda ya. Yang sepeda yang di atas tali itu. Oh iya, Instagramable tuh. 20 lagi. Antri kali 5. 100 lagi. Antri dengan bahagia. Naik. Sampai atas, loh ada fotografer di sana. Pak, angkat tangan Pak, hormat Pak, jempolnya Pak. Nggak tahu maksudnya kan, udah turun. Saya kira aman dompet. Pak, ayunan Pak, ada ayunan raksasa. 20 lagi, 100.000 lagi keluar. Sampai siang kita kan nggak boleh bawa makanan sama minuman. Beli di situ, ya dengan bahagia beli lagi. Walaupun harganya 2 kali lipat ya. Bakso 2 kali lipat, teh juga 2 kali lipat, tapi ya dengan bahagia. Kemudian atraksi selesai. Saya kira udah aman, dompet keluar 2 juta udah, saya kira aman udah. Sampai pintu keluar, ternyata ada layar monitor banyak di situ. Pak, yang tadi Bapak foto sana, iya. Kalau kita dulu kan dicetak lu dijejer di tanah, kalau enggak laku kan rugi kita. Kalau ini enggak, kalau enggak laku ya dijelet aja. Karena bagus 5.000. Saya habis 370.000 beli foto-foto tadi. Dan kita tidak dapat apa-apa. Hanya di share it sama email aja. Kalau dulu kan pakai media CD atau flash disk, sekarang enggak. Alamat email Pak, udah selesai. Iya canggih sekarang. Share it Pak, udah selesai. Jadi database lagi gitu Pak. Nyaris nggak ada modal tuh. Betul ya. Itu ternyata konsep itu yang kita tularkan ke teman-teman desa wisata. Bagaimana tidak hanya tiket masuk, sehingga atraksi orang kepancing buang uang dengan bahagia tadi itu. Sehingga spending of money yang kecil bisa jadi tinggi. Itu yang target kita lah. Bagaimana dengan 4 pilar yang tadi teman-teman Kuala Lumpur University survei tadi, disiapkan atraksi yang menarik, mandikan gajah, yang bajak sawah. Nah, menurut kita orang desa kan tidak menarik. Iya, tapi menurut orang kota menarik ternyata. Experience yang unik. Yang kita setiap hari makan nasi itu sumbernya dari ini, nanam padi kayak gini caranya. Ternyata experience juga. Termasuk kemarin kita mulai ngembangkan yang petik kopi itu ternyata bule-bule enggak pernah lihat kopi. Taunya mereka minum kopi aja. Nah, itu sekarang petik kopi mulai metik, nyangre sampai bikin kopi itu jadi kemas paket yang menarik sekarang. Dan peningkatan wisatawan ke desa-desa wisata akhirnya meningkat gara-gara itu gitu loh. Yang dulunya katakan satu desa wisatanya 10 sampai 50 orang per hari, sekarang udah 100 sampai 1000 orang per hari sekarang. Apalagi yang desa-desa wisata yang semakin kreatif tadi, yang semakin banyak atraksi kayak tadi di Apar. Setelah tiket masuk, dia ngelihat penyu, lihat sekolah tinggi ilmu Barua, kemudian ada kano di sekitaran pantai, sekitaran danau dan lain-lain, itu yang bikin orang menarik dan membuang uang banyak. Optimis lah Bang. Optimis. 2023 ini apalagi pemasarannya dipegang sama Pak Marhen, rasanya kita optimis lah. Tahun 2023 ini pariwisata bisa lebih menggeliat lagi lah. Bisnis kebahagiaan kita di tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan tuh bisa makin meningkat. Dan mesti diingat bahwa uangnya jangan dibelanjakan keluar. Nah, dihabiskan di Indonesia. Tadi ada istilahnya Pak. Jadi kalau tahun 2022 gerakan nasionalnya adalah Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia BBI. Tetap kita pertahankan. Jadi beli sepatu ya produk lokal, baju ya produk lokal. Tahun ini kita tambah selain BBI itu BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia. Bangga Berwisata di Indonesia. Jadi Pak Presiden mengharapkan, ayo kita berwisatanya di Indonesia saja, sehingga uangnya biar berputar di teman-teman kita di Indonesia saja. Intinya gitulah poinnya. Oke. So teman-teman ingat, kalau punya duit BBWI. Kalau punya duit BBWI. Selain Bangga Buatan Indonesia yang BBI, tapi juga BBWI Bangga berwisata di Indonesia. Karena memang Indonesia keren sih. Iya, Indonesia keren. Ada banyak tempat yang bagus yang kita belum kenal, hidden gem yang desa-desa wisata itu berkembang. Experience-nya macam-macam. Kalau kita cari di internet itu ada banyak banget. Jadi layak sih memang kita. Yang perlu dicatat lagi, kita Februari ini ada Formula 1. Ya. Tapi Formula 1 yang powerboat.
Powerboat. Iya, jadi Formula 1 tapi yang di yang di air. pantai di air. Oke. Jadi di Danau Toba tanggal 24 sampai 26 Februari besok. Pesertanya juga sama. Kalau yang Formula 1 yang di darat itu dia jualan mesin darat, ini jualan mesinnya mesin air. Kecepatannya jangan salah, 260 km per jam juga. Nah, ini nanti di Danau Toba tanggal 24 sampai 26. Itu juga 10 tim dari beberapa negara lah. Itu kita ngambil seri pembuka. Terus Oktober nanti ada MotoGP di Mandalika. Dan lain-lain lah banyak nanti event. Pak, kalau kita mau tahu event-event itu ngaksesnya kemana Pak ya? Silakan nanti di Kemenparekraf, kemenparekraf.go.id. Di situ ada kalender event Nusantara. Di situ kalender teman-teman ya, kemenparekraf.go.id. Nanti di sana ada kalender event Nusantara sepanjang tahun 2023. Akan kita launching besok tanggal 28 Januari di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, kan baru juga ya, baru betul tuh, baru direnovasi tuh, keren Taman Mini itu. Sip, Oke, berarti kita udah punya agenda selama 1 tahun. Kita sudah punya agenda. Nggak usah jauh-jauh, tetap di Indonesia. Teman-teman jangan lupa kita liburan di Indonesia aja. Jangan lupa BBWI, Bangga berwisata di Indonesia. Pak Marhen, terima kasih banyak atas kunjungannya, atas penjelasannya, dan atas optimismenya. Thank you banget Pak. Terima kasih Pak Marhen.